Halo semuanya, balik lagi sama aku Gita pada sore hari ini mau ngobrol-ngobrol santai bareng Bang Denny, notaris Bengkulu. Halo Bang, apa kabar? Baik kabarnya. Jadi aku pengen nanya-nanya nih Bang tentang suka dukanya jadi notaris itu gimana sih? Kalau suka dukanya banyak ya. Nah, di antaranya kalau suka dukanya itu kita harus lebih banyak belajar lagi, ya kan, untuk memahami persoalan-persoalan hukum yang dihadapi klien kita. Nah, proses belajar ini kan butuh waktu tuh, ya kan, panjang waktunya. Iya. Jadi nggak secepat itu atau seinstan itu kita bisa memahami semua proses hukum yang terkait dengan legalitas pembuatan akta. Itu paling kita. Oh iya. Terus kan ada notaris, ada PPAT. Nah, bedanya notaris sama PPAT itu apa sih Bang? Jadi gini kita, kalau notaris itu dia bekerja untuk membuat akta-akta yang terkait perjanjian ya, misalnya perjanjian antara sewa menyewa antara pihak satu dengan pihak dua, ya kan, namanya perjanjian sewa menyewa ya. Nah, kalau terus termasuk juga buat PT itu, perusahaan terbatas atau CP, ya kan, untuk badan usaha atau badan hukum. Nah, itu tugas notaris yang membuatnya. Nah, kalau PPAT itu pejabat pembuat akta tanah. Jadi dia bertugas untuk melakukan proses peralihan hak, diantaranya dengan akta jual beli atau akta hibah atau akta waris gitu. Oh iya. Terus juga kalau notaris tuh lebih spesifik kerjanya itu berbeda ya, sambil kan ngurus tanah nih. Kalau notaris itu lebih ke pembuatan perusahaan dan akte-aktenya Ya, gitu. betul. Nah, Terus kalau untuk jadi notaris itu jenjang pendidikannya apakah dari S1 kita bisa langsung sekolah kenotariatan atau S2 dulu nih? kalau dulu bisa ya, dari S1 langsung ngambil dia spesialis ya, kuliah 1 tahun. Kalau sekarang itu, ya kan, dia harus tingkat pendidikannya strata 2 atau S2 di universitas-universitas negeri. Itu ada sekolah namanya Magister Kenotariatan. Nah, nanti di sana dia dapat gelar MKN ya, Magister Kenotariatan. Nah, tapi masih ada proses-proses panjang lagi tuh, diantaranya dia harus melalui magang notaris selama 2 tahun, terus mengikuti ujian kode etik dan sebagainya. Jadi kalau sekolah itu baru tahap awal aja. Iya. Terus kalau jadi notaris di Bengkulu ini kan katanya agak kurang terkenal nih. Itu gimana tanggapannya tentang itu dari Bang Den? Kalau dia kurang terkenal, ya dia harus mengenalkan diri, harus bersosialisasi. Akta-akta yang dibuatnya harus bagus, ya kan? Akta-akta yang dibuatnya harus berorientasi melindungi kepentingan para pihak. Jadi proses terkenal itu nggak gampang, ya kan, harus melalui prosesnya panjang, kata abang di awal tadi, harus melalui rentang waktu yang cukup panjang berproses itu. Terus kalau untuk jadi notaris ini kesulitan yang paling udah dialami sama Bang Denny selama ini apa sih yang paling sulit pas jadi notaris? Karena saya menjalankan jabatan ini dengan enjoy. Kalau kesulitannya tidak terlalu menjadi pikiran ya. Paling kesulitan kita itu ketika berhadapan dengan klien atau para penghadap yang mintanya macam-macam ya, gitu. Ya kan, mintanya macam-macam yang nggak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak sesuai dengan kode etik kita, paling itu. Jadi kesulitan itu lebih ke melayani klien-klien ya? Iya, kita pejabat publik, artinya apa? Melayani publik itu dengan hati. Jadi sama dengan kantor-kantor pelayanan publik lainnya. Bedanya kita ini tidak digaji oleh pemerintah, cuman menjalankan kerja-kerja yang terkait memudahkan urusan masyarakat untuk berurusan dengan pemerintah gitu. Ini termasuk law firm? Enggak, kalau law firm itu pengacara. Kalau notaris ini dia kantor tersendiri. Kantor hukum yang melakukan pekerjaan-pekerjaan
terkait perjanjian-perjanjian. Perjanjian. Jadi kalau kita mau bikin perusahaan, mau membuka suatu usaha gitu, kita hubungi notaris Wajib. dulu. Wajib ya. Karena Wajib, kan, itu udah ada peraturan perundang-undangannya. Ketika orang mau datang untuk buat perusahaan harus menghadap ke notaris dulu. Bukan untuk mendapatkan legalitas, cuman untuk mengikat perjanjian di situ, ya kan? Gitu. Terus gimana nih tanggapannya dari Bang Denny buat orang-orang yang kalau bikin usaha itu nggak ke notaris dulu? Kan banyak tuh yang kayak gitu, tiba-tiba buka aja usaha tanpa ke notaris. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Sekarang nggak bisa lagi. Iya, UMKM pun, usaha mikro kecil dan menengah itu harus ke notaris loh, ya kan, kecuali yang usaha-usaha mereka itu tergolong besar ya memang wajib ya ke notaris. Usaha kecil pun juga harus ke notaris. Karena pinjaman-pinjaman kadang kan pengikatan ke bank itu juga butuh notaris kan. Iya benar-benar. Menangani tentang kepemilikan kayak dari balik surat untuk apa ya, toko gitu-gitu, itu pasti ke notaris juga atau enggak? Balik nama? Baik, nama misalnya dari toko ini milik si A nih, nanti mau dijadiin punya si B. Itu PPAT. Itu PPAT. Itu PPAT. Artinya proses pengalihan haknya bisa jual beli ya, bisa hibah, bisa juga waris. Orang tuanya meninggal, dia dapat waris, nah itu juga ke notaris. Jadi kalau notaris ini lebih ke perizinan membuka usahanya, bukan dari bangunannya atau gimana? Kalau notaris itu perjanjiannya, ruang lingkup. Perjanjiannya. Ya kan, jadi ada dalam undang-undang jabatan notaris itu ada akta-akta yang wajib dibuat oleh notaris ya. Misalnya akta sewa menyewa, kemudian akta perusahaan-perusahaan. Jadi ada kategori-kategorinya yang membedakan antara notaris dengan PPAT. Sejauh ini masalah apa sih yang udah ditemui aja jadi notaris? Masalah-masalah yang dari yang paling sulit, yang paling mudah, atau yang medium gitu menurut Bang Denny? Kalau yang paling sulit sih nggak ada, ya kan? Kata saya tadi, saya jadi notaris itu semangatnya memang semangat enjoy, ya kan? Iya. Memang saya suka. Jadi pekerjaan itu kalau disukai, kesulitannya itu bisa diatasi. Cuman kalau pengalaman kita, ada beberapa akta yang memang, ya kan, permintaan dari klien misalnya, ya kan, itu tidak sesuai yang kata saya tadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bisa kita buatkan. Gitu dong. Jadi tidak semua orang yang datang ke notaris itu bisa direalisasikan keinginannya. Ya kan, misal kalau dia bukan pewaris, dia minta buatkan akta waris, ya nggak bisa. Kan ada alat bukti lain yang membuktikan dia pewaris atau tidak. Atau dia mau menjual tanahnya sedangkan dia bukan pemilik tanah itu, di sertifikat bukan nama dia mau menjual tanah itu, yang nggak bisa. Nah itu yang paling butuh penjelasan yang lebih mendalam ke orang-orang ini, bahwasanya hal itu melanggar hukum. Paling seperti itu. Ketentuan-ketentuan apa aja sih yang biasanya diajukan oleh notaris dalam membuat perjanjian tadi? Ya, misal PT ya. Ya, ini kan Bengkulu News ya. Kalau Bengkulu News ini kan ada PT. PT-nya itu kan PT-nya itu kan online ya, buat konten-konten kayak gitu. Jadi persyaratannya kalau mau menghadap ke notaris itu ya butuh KTP, butuh NPWP, kemudian harus menghadap, tanda tangan ke hadapan notaris, ya kan, harus ada alamat domisili perusahaan, ya dilengkapi seperti itu. Jadi persyaratan-persyaratan standar saja. Kalau untuk yang paling penting mereka menghadap, tanda tangan di hadapan notaris. Jadi tidak dipersulit lagi sekarang ini untuk membuat akta-akta di hadapan notaris, gitu. Kedepannya untuk notaris-notaris yang lain nih, ada nggak pesan-pesan dan kesan? Ya harapannya supaya ke depan ya masyarakat jangan sungkan-sungkan untuk mendatangi notaris, ya kan, atau ketemu notaris. Tidak harus membuat akta baru ketemu notaris kan, berkonsultasi baik itu terkait perusahaan, terkait pertanahan, ya silakan saja, tidak harus membuat akte, ya kan, karena apa, dalam undang-undang jabatan notaris juga disebutkan notaris itu memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat, jadi gratis, nggak diminta bayaran, gitu kita. Oke, itu aja bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya Gita dan tim yang bertugas pada sore ini pamit undur diri. Selamat sore.